Shalom madihamuna saluhutna damang dainang nanaing madohoti ibadah di minggu tah sadarion. Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih, pada minggu keempat setelah Trinitatis hari ini, tema minggu kita mengingatkan Parhahamaranggion di Bagasan Holong. Di bahasa Indonesia, kasih persaudaraan. Maka untuk itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa kepadanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka marilah kita berdoa di dalam hati sebelum kita memulai ibadah ini. Saat teduh sejenak. Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 654 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala memperhatikan domba-dombanya. Pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
yang adalah awal dan akhir. Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel pada minggu kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Kita akan membaca secara responsoria. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana seluruh teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita untuk minggu keempat setelah Trinitatis hari ini. Yang pertama, untuk warta jemaat sudah di-share ke Ganup wilayah. Maka yang pertama untuk warta jemaat kita, surat penggembalaan. Pada warta jemaat minggu ini 27 Juni 2021, surat penggembalaan dari Pendeta Resot pada halaman 12, Amang dan Inang dapat membacanya di warta jemaat kita. Yang kedua, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini 27 Juni 2021 telah menjadi anggota jemaat di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata, yakni keluarga Prince Hendrik Nino Pakpahan, Ibu Rosita Agustina Borusi Hombing, dari Gereja GKI Kebayoran Baru, Jakarta. Alamat sekarang di Sarijadi Blok 9 nomor 135, HP 081594055271, masuk daerah 4 Sar Bumcip. Yang ketiga, persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu yang akan datang 4 Juli 2021, kita akan mengadakan persembahan sosial di gereja kita kepada Dr. Anda Betty Borusi Hombing dari Jemaat Daerah 2 Antapani Arcamanik, sehubungan dengan ibu mereka, Ibu Margareta Borusi Pahutar, pada waktu yang lalu telah meninggal dunia. Yang keempat, kegiatan kategorial dan non-kategorial. Untuk semua kegiatan kategorial dan non-kategorial yang kita lakukan di gereja kita HKBP Bandung, mulai pada Minggu 29 Juni dan sampai 3 Juli 2021, akan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting di rumah masing-masing. Link Zoom akan diberitahukan kemudian. Yang kelima, kewajiban jemaat HKBP Bandung. Kami mengingatkan kembali untuk kita Amang Inang untuk persembahan bulanan yang sudah ditetapkan dan untuk diakoni huriah, juga untuk gerakan Rp1.000
mendukung dana pensiun HKBP di tahun 2021 ini yang sudah ditetapkan 1.000 per orang per hari, supaya semua itu dengan sukacita kita boleh dikirimkan ke rekening gereja kita HKBP Bandung dan juga diberitahukan melalui WA admin gereja kita bagi yang sudah mentransfer. Demikian Amanginang untuk warta jemaat bagi kita di minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 658. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Secara khusus bagi jemaat-jemaat kami yang sedang beribadah di rumah, kiranya firman Tuhan tetap bersinar dalam kehidupan kita. Horas bagi jemaat semuanya yang beribadah di rumah, kiranya ibadah ini tetap menjadi sukacita. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari 2 Samuel pasal 1, dimulai dari ayat 17 sampai ayat 27. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Palestin, supaya jangan beria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa.
Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada citra cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita pasti sudah tahu bagaimana hubungan antara Daud dan Saul, dan hubungan antara Daud dan Jonatan, anaknya Saul. Saul selalu membenci Daud, namun Daud dan Jonatan adalah bersahabat. Daud tidak pernah membenci Saul, walaupun Saul berusaha dan bahkan berulang kali mau membunuh Daud. Tetapi hal itu tidak dapat terjadi. Sesungguhnya banyak kesempatan bagi Daud untuk membalas segala rencana kejahatan Saul. Tapi Daud tidak membalaskan hal itu. Daud tetap tidak mau membalaskan kejahatan yang direncanakan oleh Saul kepadanya. Dalam nats ini jelas dikatakan bagaimana respon Daud ketika mendapat berita dari prajurit Amalek atas kematian Saul dan Jonatan. Daud bersedih dan bahkan Daud murka atas prajurit Amalek dan membunuh prajurit Amalek tersebut. Daud berkabung atas kematian sahabatnya Jonatan. Daud berkabung atas kematian Saul, orang yang selalu menginginkan kematiannya. Daud tidak bergembira atas kematian Saul, walaupun Saul tetap membencinya. Tetapi justru Daud meratap, berpuasa, menangis sampai matahari terbenam. Dan justru Daud menyanyikan ratapan atas kematian Saul dan Yonatan. Dan bahkan bukan hanya dia disuruh, diajak menyanyikan, tetapi seluruh umat Israel untuk menyanyikan kematian dari Saul dan Yonatan. Dan bahkan kematian Saul dan Yonatan sebagai kematian seorang pahlawan. Itulah ketika Daud mendengarnya, dia meratap, dia menangis, dia mengubah, memberikan lagu menjadi suatu lagu kebangsaan atas kematian seorang pahlawan. Walaupun Saul berencana beberapa kali mau membunuhnya, tetapi Daud tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang mau kita renungkan dari nats ini. Yang pertama, Daud memelihara hidup yang benar. Daud paham bahwa Saul adalah orang yang diurapi Allah. Dia tahu dan paham bahwa Allah telah menempatkan atau mendudukkan posisi terhormat sebagai Raja Israel bagi Saul. Tentu sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, sebagai seorang raja, Daud memahami hal itu.
kebenaran Daud terlihat ketika dia memahami bahwa Saul juga adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tentu ketika pemahaman ini muncul dalam kehidupan orang percaya saat ini, ketika orang percaya memang benar-benar hidup dalam kebenaran untuk memahami hidupnya, maka dapat dipastikan hidup kita dalam kebenaran. Kebencian akan terhindar dari kehidupan kita. Ketika dalam hati kita masih terbersih untuk menghormati orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, ketika dalam pemahaman iman kita masih ada tertanam untuk menghormati, menghargai orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, pada saat itulah kita dinyatakan hidup dalam kebenaran. Kenapa? Daud memahami bukan urusan dia untuk membalaskan dendamnya. Dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan. Coba kita bayangkan bagaimana banyaknya orang sekarang untuk memberikan respon yang tidak baik kepada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Baik pemimpin negara, baik pemimpin-pemimpin gereja yang selalu menghakimi dan bahkan tidak merasakan lagi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana hidupnya nantinya ketika seseorang merendahkan, ketika seseorang mau menjatuhkan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud paham akan hal itu. Oleh sebab itu nats ini mau menyuarakan kepada kita, bagaimana orang percaya saat ini benar-benar mau menghormati orang lain, mau menghormati sesama orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan menyakitinya, tetapi justru menghargainya, menghormatinya sebagai orang yang juga telah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, nats ini mau menyuarakan kepada kita, Daud memelihara hatinya agar tetap bersih, agar hatinya tetap kudus, dan membuang kepahitan dan dendam. Tentu nats ini memberikan pengajaran, dan nats ini mau menyuarakan kepada kita orang percaya saat ini, sebagai orang percaya bagaimana dia harus tetap membuat hatinya tetap bersih dan kudus, dan membuang kepahitan dan dendam dalam hidupnya. Artinya mau dikatakan jangan pernah memelihara kepahitan, jangan pernah memelihara akar pahit dalam hidupmu, dan memelihara dendam dalam hidupmu, karena hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Bukan orang yang kita sakiti saja yang dirugikan, tetapi diri kita sendiri akan rugi. Bahkan dia mengatakan ya kalau kita menyakiti ya seperti Daud, walaupun dia disakiti oleh Saul, mau berusaha untuk menjatuhkannya, bahkan mau membunuhnya, tetapi Daud memiliki pemahaman, bukan aku yang membalaskannya. Itu sebabnya dalam firman Tuhan berkata, Allah akan berperang terhadapmu. Jahubado marporang humokopo asal hohomho. Allah akan berperang. Allah akan membela kita asal kita diam.
Dan Allah akan memusnahkan, Allah akan menghancurkan kehidupan setiap orang yang mencoba membangkitkan amarahnya, memelihara kebencian dalam hatinya, dan bahkan memelihara akar pahit dalam hidupnya. Daud tidak memelihara itu. Bagaimana kita saat ini benar-benar membuang jauh-jauh dalam kehidupan kita akar pahit. Dang bebah ngasungon na maniak tu hati-hati ninna. Hacitia pabain nai. Menusuk ninna. Itorboha maro hacina maribakon natinaun ni Yesus. Dang bah ang bau say popong do di rohaku terus, say solok do pe di rohaku terus, pabahen nai. Itor sungguh dia maharwa hacina maribakon natinaun ni Yesus. Ay kajol madope au, maul dope mangalupa honi. Berarti dang dihapor siai nang tinobus ni Yesus. Kita kan manusia loh. Iya memang kita manusia yang memiliki banyak kesalahan. Tetapi sebagai manusia tidak diharuskan untuk menyimpan dendam. Tidak diharuskan untuk menyimpan akar pahit dalam hidupnya. Nats ini mau menyuarakan kepada kita orang percaya saat ini. Bagaimana benar-benar orang percaya hidup di dalam kedamaian. Bohado sudena porsia di bagasa tikion. Ikon manio padorana madok. Aduh Tuhan, maafkanlah saya. Maafkanlah dia. Tetapi bukan justru sebaliknya. Masing-masing seseorang mengajak orang banyak untuk menjatuhkan, menyakitkan seseorang. Apalagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan seperti sungguh nak pamerintah tahun, anda pinilih ni di batadoi, mulu saya tanya yang tarongrongi, pemimpin-pemimpin gereja itu dipilih oleh Tuhan, percaya atau tidak, dia adalah yang diurapi oleh Tuhan. Disinilah kita mau disadarkan. Kita semua orang-orang percaya, orang-orang yang ditebus. Bagaimana kita menyakiti sesama kita, sesama orang-orang yang ditebus oleh dosa, oleh Tuhan, ditebus dosa kita oleh Tuhan. Anggo hitau depe marsi hatsi tak kamuna, anggo hitau depe marsi dendama kamuna, mari suang mudar ni Kristusi durus di Golgata. Anggo nang ta coba depe makat siti dong hatta, anggo nang ta coba depe mangalului akahurangan di dong hatta. Anggota coba do pesude nang tasukun songod dia do pangalahon yon nita tu dong hatta tu na asing mangalului akahuranganna asa sega dongan nai mari suang mudar ni Kristus naung durus di Golgata. Mari suang Yesusi manuhu silangi, mari suang Yesusi laho makokopita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui nats ini mari kita memelihara kebenaran. Mari kita menghargai sesama. Mari kita menghormati sesama. Mari kita memposisikan orang lain dengan sepatutnya dan sewajarnya. Peliharalah hati agar tetap hidup bersih. Dan buanglah jauh-jauh kebencian, dendam, iri hati, dan akar pahit yang ada dalam hidupmu. Karena itu akan menghambat kita menuju kehidupan kekal. Kiranya nats ini menjadi perenungan bagi kita saat ini. Kiranya nats ini menjadi sukacita bagi kita. Mengingatkan kita agar hidup kita tetap di dalam Tuhan. Mengingatkan kita agar hidup kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita di tengah-tengah pandemi sekarang ini, saat ini,
rapi tak mangalo corona. Mari kita dukung program-program pemerintah untuk memutus mata rantai ini. Mari bersama-sama saling menguatkan. Kalau saya katakan di situasi di peradaban baru ini, menghadapi virus corona ini, dibutuhkan bagi kita kebersamaan. Dibutuhkan bagi kita saling topang menopang. Dibutuhkan bagi kita saling mendukung satu sama lain. Ikon nahita do rap mersitiopa tangan asa sadahita asa semangat kita medalani ngulu siganupari. Ketika kita saling menopang, ketika kita saling menyapa, ketika kita saling mendoakan, maka di situasi pandemi saat ini kita akan semangat menjalani hidup dan kita hidup di dalam kebenaran. Terberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya firman ini menguatkan kita di dalam iman sehingga hidup kita tetap benar, kita menjauhkan kebencian, sakit hati dalam hidup kita, agar upah sorgawi menjadi milik kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami akan firman-Mu, agar kami hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan, kesucian hati. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap hidup di dalam Engkau. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa untuk situasi dunia saat ini, di mana dunia saat ini sedang menghadapi wabah pandemi corona. Kami yakin dan percaya kepadamu. Situasi yang bagaimanapun yang kami hadapi saat ini, jika kami bersama dengan Engkau, maka kami akan berkemenangan. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami tetap patuh taat terhadap protokol-protokol kesehatan, terhadap peraturan-peraturan pemerintah untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan perlihatkan mujizat-Mu untuk mengeluarkan kami dari pandemi ini, melalui orang-orang pilihan-Mu untuk menebungkan vaksin yang sesungguhnya, untuk menemukan obat, sehingga kami dapat bertahan dengan kuat kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperlihatkan mujizat-Mu untuk kami dapat bertahan melawan pandemi ini. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah atau dimanapun mereka sedang beribadah saat ini. Berkati hidup mereka, dan Roh Kudus-Mu menyertai hidup mereka, sehingga seluruh jemaat-Mu tetap setia dan percaya kepadamu, bahwa hanya Engkaulah keselamatan yang kekal. Bagi jemaat-Mu yang sakit saat ini, yang terbaring di rumah sakit atau yang sedang terpapar COVID-19, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu dan kuasa-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Karena kami tahu hanya dengan kuasa-Mu mampu menyembuhkan sakit penyakit dari seluruh jemaat-Mu yang sedang terbaring di rumah sakit, yang sedang terbaring di rumahnya, dan yang sedang dalam pemulihan saat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan, anak-anak kami yang sedang menggantungkan cita-citanya di pendidikan. Berkati mereka, sertai hidup mereka. Bagi anak-anak Tuhan yang telah masuk ke perguruan tinggi negeri,
Teguhkan hati mereka, agar mereka tetap setia mengandalkan Engkau untuk mengikuti perkuliahan di tempat dia diterima. Dan bagi anak-anak Tuhan yang belum masuk ke perguruan tinggi negeri, yang akan menuju perguruan tinggi swasta, berkati juga mereka ya Tuhan. Dan perlihatkan rencana-Mu yang sesungguhnya kepada mereka. Karena kami tahu, seluruh rencana manusia hanya ada di tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang mau melanjutkan studinya dari SMP ke SMA, dari SD ke SMP. Berkati mereka ya Tuhan. Kabulkan segala permohonannya. Karena kami tahu Tuhan telah mengaturkan itu kepada mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Secara khusus bagi jemaat-Mu yang merindukan pasangan hidup. Tunjukkan pasangan hidup yang sepadan kepada anak-anak Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang merindukan keturunan, berikan keturunan kepada mereka ya Tuhan, karena kami tahu itu ada di tangan pengasihan. Jawab kerinduan mereka ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pada waktunya Tuhan akan memberikannya. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini, 1 minggu ini, yang berulang tahun pernikahan, yang berulang tahun kelahiran. Tuhan telah tambahkan umur kepada pernikahan jemaat-Mu, kepada kelahirannya. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan kepada mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami serahkan hidup kami, secara khusus program gereja-Mu, agar berjalan dengan baik walaupun kami tidak dapat melayani gereja-Mu, melayani jemaat-Mu dengan tatap muka. Tetapi dengan teknologi yang Tuhan ciptakan, kami dapat melakukan pelayanan itu walaupun kami tidak bertatapan muka. Tetapi kami yakin dan percaya, iman percaya kami tetap dekat kepada Engkau. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan seluruh kerinduan kami, seluruh program gereja-Mu ke tangan pengasihan-Mu. Dan ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.